Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ikhwan wa akhwat, para jemaah mubarakun, di malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kitab Adab wa Dawa tentang penyakit hati dan obatnya yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang wafat di tahun 751 Hijriah. Kita akan masuk bab yang baru. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang macam-macam obat, kemudian unsur yang membuat ibadah kita, hati kita menjadi sehat dan tenang. Dan hari ini kita akan bahas perkara yang membuat hati kita jadi rusak, yaitu adalah tentang dosa atau pengaruh dari dosa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dosa itu seperti racun pada tubuh. Dia seperti racun pada hati, sebagaimana racun pada tubuh. Dia bisa menggerogoti hatinya, bisa menjadi sakit. Karena hati itu ada tiga. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Hati yang sehat adalah hati orang beriman, hati yang sakit adalah hati yang orang munafik, hati yang mati adalah hati orang kafir. Dan dosa dibagi dua, ada dosa kecil dan dosa besar. Dosa besar itu cirinya apa? Ada yang tahu? Ciri dosa itu disebut dosa besar apa? Ciri-ciri sebuah dosa disebut dosa besar itu, pertama ada ancaman neraka oleh Allah. Melakukan ini mempunyai ini, ada ancaman apa? Neraka. Yang kedua disebut dosa besar itu kalau ada hudud, ada apa? Hudud, ya. Ada hukum hadnya. Mencuri potong tangan, itu maka disebut dosa besar. Yang ciri-cirinya, satu ada ancaman neraka, dua ada hukum hadnya, yang ketiga memang dijelaskan oleh Nabi atau oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa itu adalah dosa besar. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa yang menghancurkan segala kehidupan dari zaman Nabi Adam sampai hari ini semuanya karena dosa. Dan manusia adalah manusia yang punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu punya salah, punya dosa. Tapi sebaik-baik orang yang punya dosa adalah orang yang sering bertaubat. Nabi Adam alaihissalam, kenapa keluar dari surga? Karena berbuat dosa. Ya. Makan apa? Buah apa? Buah beli. Ya. Buah yang dilarang oleh Allah. Tidak ada nama buahnya. Tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan nama buahnya. Ya. Pohon kuldi ada, ya, pohon kuldi ada di Al-Quran. Kuldi itu maksudnya kalanya kalau disebut jenis buahnya Allah. Nabi Adam keluar karena dosa. Misalnya, ya, kita akan lihat Ibnu Qayyim menjelaskan ya kepada kita. Ya, zaman Nabi Nuh alaihissalam berdoa. Ya. Kata Nabi Nuh, Rabbi la tadar al-ardi minal kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Kata Nabi Nuh, ya Rabb, dan engkau sisakan ini ya dari mereka orang yang kufur
sama menenggelamkan apa? Bumi ditenggelamkan. Kenapa ditenggelamkan? Karena dosa. Misalnya, ya, kaum Samud dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditiup badai, ya, yang sangat keras sehingga membuat hati mereka tercabik-cabik, ya, rasa sakit sampai dalam, ya, dengan suara yang sangat kencang, dan mereka pada mati. Kenapa itu? Karena dosa. Contoh lain, kaum Lut, ya, oleh Allah kaum Lut, oleh Allah dianggap melalui, ya, salah satu malaikatnya, yaitu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini malaikat menurunkan wahyu, juga bertugas menurunkan azab. Diangkat dengan satu sayapnya, kemudian kata Nabi diangkat ke langit sampai malaikat penjaga pintu langit mendengar teriakan binatang yang ada di negeri Lut itu, negeri kaum Lut. Ya, pun Allah dibalikkan lagi, faja'ala 'alaiha sabra, kami jadikan yang atasnya menjadi di bawah. Ini karena apa? Karena dosa, maka hancur. Ya. Kemudian kaum Syuaib, ya, kaum Syuaib ini bangsa yang apa? Dari yang lima dia kerjaannya apa? Sering nipu dalam timpahan. Kalau diadab juga, ya, karena dosa. Ini kayak dosanya ada semua di kita sekarang, betul? Ya, dosanya kaum Samud, dosanya kaum Lut, ya, dosanya kaum Syuaib. Kemudian Fir'aun, kenapa Allah tenggelamkan di lautan? Karena dosa juga. Qarun, kenapa Allah tenggelamkan di bumi? Karena dosa juga. Ya. Kemudian Bani Israil, kenapa Allah dihukum? Di antara hukuman Bani Israil, mereka salah satunya adalah kepada kaum Ashabus Sabit ini adalah Bani Israil yang tinggal di pesisir pantai. Mereka disuruh beribadah kepada Allah. Di hari Sabtu nggak boleh ada yang berlayar atau boleh ada yang berlayar mencari ikan. Ya. Disuruh ibadah karena sudah sholat, ya, atau mencari ikan udah dari hari Minggu sampai hari Jumat. Orang diuji. Ya. Kalau hari Minggu sampai hari Jumat, ikan itu di lautan itu sepi, jadi harus ke tengah. Tapi kalau hari Sabtu ramai, ya, kalau Allah diuji, kadang iman kita diuji, sabar atau enggak. Kemudian akhirnya apa? Mereka menipu dengan cara memasang jari. Diingatkan oleh para nabinya. Di Al-Quran ada ya, kisah Samud, surah Al-Baqarah. Diingatkan, kalian jangan berbuat demikian, nggak boleh. Kata mereka, kami nggak mancing, nggak nyari ikan, kami cuma masang jari doang. Kemudian Allah menjadikan mereka seperti dikutuk mereka menjadi kera. Mereka juga, ya, Bani Israil, mereka ada yang diadab oleh Allah dengan dihancurkan, dimatikan oleh Allah dengan petir. Ya, Nabi Musa sudah memiliki beberapa orang dari kalangan Bani Israil yang terpilih mau ke Bukit Sinai. Kemudian lagi jalan mereka sudah melihat Nabi Musa bisa atas izin Allah membelah lautan selamat dari Firaun. Kemudian mereka berangkat. Ketika berangkat, mereka bilang, ya Musa, kata Musa, kami nggak jadi beriman kalau kami nggak bisa lihat Allah, lalu dimatikan. Ya. Kemudian di antara Bani Israil juga ada yang oleh Allah dibuat di bumi ini untuk tempat. Hanya hati-hati, kalau kita tidak banyak bersyukur, mungkin kita nggak punya negara, nggak punya tempat. Bani Israil pernah mereka tidak punya tempat. Kenapa? Kisahnya adalah ketika mereka sedang bersama Nabi Musa alaihissalam mau berjihad, ya, mengambil alih Palestina. Sudah kelihatan dari Maqdis, ya. Udah bawa perlengkapan perang, sudah kelihatan dari Maqdis. Kemudian mereka bilang, ya Musa, ya Musa, kami, ya, tidak akan ikut perang bersama Allah. Ya. Apa idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun, kata Allah. Muhammad Islam bilang kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila, kamu aja perang sama Tuhan kamu, kami dulu di sini. Kalau udah menang kasih tahu. Bani Israil. Kemudian kata Allah, ya, yatimuna fil ardi al-banin, ya,
mereka dibiarkan oleh Allah di bumi, tidak punya tempat tinggal 40 tahun. Kemudian mereka terus berkeliaran di tempat selama 40 tahun. Baru ada tempat ketika muncul muridnya Nabi Musa sudah wafat, dilanjutkan oleh muridnya namanya adalah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini cucunya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf punya anak namanya Afroim dan seterusnya. Basimah kalau salah. Afroim punya anak namanya Nun. Nun punya anak namanya Yusha. Yusha bin Nun, cicitnya Nabi Yusuf. Jadi muridnya Nabi Musa ada kisahnya di surat Al-Kahfi. Dia yang melanjutkan kepemimpinan di Bani Israel. Ini semua terjadi karena apa? Karena membangkang, karena perbuatan dosa. Ini kita lagi bicara tentang dampak dari dosa. Maka Imam Ahmad pernah meriwayatkan, dunia juga ketika dibuka oleh Allah SWT bisa jadi sumber-sumber dosa bagi kita. Makanya pernah satu hari umat Islam menaklukkan sebuah negeri. Kemudian banyak yang menangis, meninggal, dan kemudian semuanya Abu Darda nangis. Kata sahabat yang lainnya, kenapa nangis? Kita menang, Allah menangkan Islam. Kata Abu Darda, ketahuilah sesungguhnya dengan kemenangan ini bisa jadi muncul perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Dalam sebuah riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, ini kita mungkin bahasanya sedikit ya. Hadisnya begini, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'atil akalatu ila masakiha. Allah intilatina yawma idin ya Rasulullah. Qalu bal antum yawma idin kathirun walakinakum buzarun kabuzari sayyid. Wala yasihan Allah min qulubi a'daikum wal mahabata minkum wala yadifan Allah fi qulubikum wal wahan. Qalu wa mal wahan? Qala hubbu dunya wa karahiyatul. Kata Nabi, yushiku an tada'a alaikumul umam. Aku khawatir umat Islam seperti hidangan di atas meja makan. Dimakan sama orang-orang hidangan, makanan itu bisa melawan berdaya. Nggak berdaya, jadi pernah bapak ngambil makanan di meja makan melawan, nggak punya daya, diam aja. Sahabat kan orang Islam diam aja. Kemudian dikatakan, kata sahabat, amin kilatina yawmin ya Rasulullah. Jumlah kami sedikit waktu itu wahai Rasulullah. Kata sahabat, amin kilatina yawmin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami sedikit waktu itu ya Rasulullah? Nanti kata Nabi, antum yawma idin kathirun. Jumlah kalian sangat banyak, tapi nggak berdaya. Banyak. Islam orang banyak. Kalau kumpul tadi apa? Itu ribuan ratusan ribu orang kumpul. Kalau kumpul 1 juta orang itu banyak jumlahnya. Tapi kenapa nggak berdaya? Kata Nabi, walakinakum buzarun kabutani saya. Kalian itu seperti buih di lautan. Buih di lautan Muslim tapi namanya tentang Islam. Diteriakin A ikut A semua, diteriakin B ikut B semua. Soalnya mesti kalau ditanya apa beriman dan ditanya siapa Muhammad nggak tahu. Muslim suruh baca Al-Fatihah nggak bisa, nggak bisa. Padahal kalau tidak sah baca surat Al-Fatihah. Jadi rusak Islam itu. Maka para ulama mengatakan rusaknya Islam itu oleh orang Islam sendiri. Pertama, kalau orang-orang yang mengaku Muslim tapi dia tidak mengenal Islam
dan biasa terus-terusan melakukan perbuatan yang salah. Nah, dia tidak menangis, tidak tahu caranya berislam, tidak tahu caranya bertaubat. Ya. Yang kedua, orang-orang Muslim yang baru kenal Islam sedikit, ya, dia tidak menyebarkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia keras, yang kemudian dia menyebarkan kebencian, maka jadi dosa. Kata Nabi, jumlah kalian banyak dan kalian seperti buih di lautan. Apa dampaknya? Kata Nabi, Allah akan mengangkat rasa takut musuh-musuh Islam kepada rasa takut musuh-musuh Allah kepada kalian. Zaman Nabi, kalau disebutkan Nabi Muhammad mempersiapkan pasukan di Kota Madinah, itu musuh yang jaraknya 2 hari 2 malam atau beberapa minggu. Mereka tahu Nabi Muhammad sedang persiapan, mereka sudah kabur duluan dari negeri ini. Jawaban ada, yukhrijuna buyutahum min aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Kata Allah, mereka orang Yahudi itu sebelum Nabi nyampe ke orangnya, mereka sudah menghancurkan rumah-rumah mereka masing-masing. Mereka kabur dari negeri ini. Saking takutnya. Nanti kata Nabi, tidak ada rasa takut mengumpul jutaan orang bisa. Bukan yang teriak juga biasa aja, takut biasa, tidak ada takut. Malah mungkin ketahui. Kata Nabi, dan Allah akan campakkan pada hati-hati kalian sifat waham. Sahabat bertanya, apa itu waham ya Rasulullah? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia atau cinta kehidupan dan benci kematian. Dia nggak mau mati, dia senang dengan dunia, jadi merasa nyaman dengan dunia, dan dia tidak meyakini bahwa dia yang akan bertemu dengan Allah, akan dihisab di hadapan Allah. Dia akan dikumpulkan dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Makanya Allah berfirman di surat Yunus, kata Allah, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, dan orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan kami, kata Allah. Wa radu bil hayatid dunya, dan dia ridho dengan kehidupan dunia. Wa ma'annu biha, dan dia merasa nyaman dengan dunia, nggak mau bertemu sama Allah. Apa kata Allah? Ulaika hum an ayatina ghafilun, mereka ini adalah orang-orang yang lalai dari ayat kami. Ma'wahum nar bima kanu yaksibun, tempat mereka nanti di neraka. Tidak mengharapkan bertemu dengan Allah. Nyaman dengan dunia yang tidak seberapa. Dunia ini adalah sangat kecil sekali, ya. Ingin tahu kecil dunia, ya, dengan anak sekali. Kata Nabi, rakaatani minal fajr, 2 rakaat salat fajar, salat sunnah fajar, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan doa. Berapa menit terus salat? Nabi tidak pernah salat sunnah yang paling cepat kecuali 2 rakaat salat fajar. Biasanya salat al-fajr sama salat al-asar. Kata Nabi, ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini dunia, enggak lebih baik dari sholat al-asar. Maka kita misalnya ada orang dia tak sholat sunnah tadi, lagi sholat sunnahnya juga masih sholat wajibnya lebih parah lagi. Tapi kalau ada apa di luar kota untuk urusan bisnisnya, jam 3 subuh pun harus berangkat dari Bandung, dia harus berangkat, dia bangun. Padahal dunia, kata Nabi, 2 rakaat tadi lebih baik dari dunia dan seisinya. Nanti dia tidak memahami. Maka kata Allah, orang yang tidak mengharapkan pertemuannya dengan kami dan dia merasakan ridho dengan kehidupan dunia, senang dengan kehidupan dunia, dan dia nyaman tidak mau bertemu dengan Allah. Kata Allah, mulai kata Allah benar, tempat mereka adalah di neraka. Tempat ini neraka. Adapun orang-orang beriman, tempat mereka di surga. Kata Allah, mereka akan mengambil dengan panggilan alhamdulillah, ya, apa, dengan panggilan salam, assalamualaikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini doanya orang-orang
Dia bangun kebuka auratnya. Dia berteriak, ditolong oleh salah satu sahabat yang ada di situ. Sahabat ini malah dipukul sampai meninggal. Beritanya sampai kepada Nabi. Kemudian Nabi langsung menulis surat. Wahai kaum Yahudi, jika kalian tidak membayar, meminta maaf dan membayar dengan dihukumi oleh kami, maka kata Nabi Muhammad, aku akan kirimkan pasukan yang panjangnya ujungnya di negeri kamu dan ujung belakangnya di negeri itu. Berapa orang yang meninggal? 1 orang. Itu suatu bawahnya sangat tinggi sekali. Kenapa ini? Karena mereka dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka paham Al-Quran, Muslim dan paham Islam. Hari ini kebalikannya, Muslim tidak mengerti Islam. Kalau disuruh kerja, dijawab bisa dia. Tanya Islam nggak tahu, Allah siapa nggak tahu. Dulu kata Nabi bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa yarfa'u bihi akharin. Allah akan mengangkat kemuliaan umat ini kalau dekat dengan Al-Quran. Wa yarfa'u bihi akharin. Kalau jauh dari Al-Quran, Allah jatuhkan lagi. Berapa persen umat Islam hari ini yang baca Quran setiap hari malam atau setiap hari? Berapa persen? Banyak? Sedikit? Jadi yang baca Quran, bahkan yang bisa baca Quran sedikit. Umat dahulu kemudian dia. Makanya Khalid bin Walid lagi ngomong Rawi, dipanggil sama Raja Rawinya. Khalid panggil Khalid. Panglimanya dipanggil. Kata Raja Rawi, Khalid, kalau kalian datang ke sini karena lapar, karena dinar dan dirham, kami kasih, tak usah perang. Kami kasih pada engkau, setiap pasukan dikasih gandum, makanan, dan dikasih dirham setiap pasukan. Nanti tiap tahun kami kirim pasukan. Apa jawaban Khalid? Emang Khalid itu bawa pasukannya banyak? Sedikit pasukannya. Khalid jawab, wahai Raja Romawi, kami ini sebetulnya bukan datang sini bukan karena makanan, bukan karena dinar dan dirham. Kami ini bangsa yang biasa menghina. Dan kami tahu darah yang paling enak itu darahnya orang Romawi. Maka di sini sangat ditakuti sekali, sangat mulia sekali. Masya Allah, kalau Romawi itu pernah memimpin pasukan perang Mu'tah. Jumlahnya 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan. 1 lawan 60 orang. Kebayang kalau kita hebatnya sahabat ya. Kan ini sahabat persilakan musuhnya berkata 200.000 itu memberangkat. Gak ada yang bilang Rasul ntar mau beli dulu pasukannya dikit ini kan ngomong di salawan. Enggak, berangkat aja udah. Hebat ada sahabat tadi berangkat aja. Ya, makanya para ahli sejarah termasuk orang Muslim, saya punya sahabat bukunya, dia menulis tentang kehebatan pasukan Islam. Dia mengatakan tidak pernah ada sejarah manusia pasukan bisa menerobos dari Persia ke Romawi lewat jalur tengah padang pasir. Pasti orang berpesisir. Kenapa? Ini ribuan kilometer. Gak akan pernah ada yang mau melakukannya kecuali pasukan yang Khalid bin Walid. Disebutkan oleh penulis kecuali pasukan yang Khalid bin Walid. Mereka adalah pasukan hebat, katanya. Ya. Mereka membawa minumannya di hutannya. Kita kan menyimpan minuman. Jadi kalau harus dimakan dagingnya, airnya diminum. Dan di antara mereka ada yang ahli navigasi. Mereka punya ada sahabat yang disebutnya itu mapsnya sahabat, mapsnya gurun pasir. Dia tahu di mana ada air, di mana ada gua, di mana ada lubang. Dia tahu. Dan di antara mereka ada yang bisa berlari lebih kencang dari kuda. Orang-orang hebat di zaman dahulu. Maka mereka dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka, tadi kata Nabi, kenapa di zaman hari ini berubah seperti hidangan makanan tadi banyak sekali, banyak sekali. Tapi tidak berdaya seperti buih di lautan. Padahal umat Islam itu apa yang dirahmati Allah. Kuncinya, kemuliaan itu adanya di mana? Di sholat subuh. Sama apa? Al-Quran. Misalnya nih,
Minggu misalnya pagi-pagi jam 9 ada tabligh akbar di misalnya di Masjid Agung, banyak yang hadir 1 juta orang. Patokannya di situ apa? Yang sholat subuh tadi subuh. Yang sholat subuh. Kalau ini melihat kata para ulama, kalau ini melihat sebuah umat, ya orang-orang sedang sholat subuh itulah jumlah orang-orang yang bisa diandalkan dalam Islam. Yang kedua adalah Al-Quran. Maka kalau Bapak lihat ada Al-Quran harus dijaga, bukan diusir, harus dilestarikan. Mereka yang membuat kita jadi mulia. Mereka bukan yang diramai, ya. Masya Allah. Dulu pernah ya ada tabligh besar di Bandung. Ada ya ikutan kalau tabligh sudah diceritakan sama dia ada status lagi tabligh akbar. Masya Allah penuh macet di jalanan. Subuh nggak ada di masjid. Nggak ada di masjid. Besoknya nggak ada di masjid. Nggak pernah di masjid. Apa fungsinya datang ke situ? Kemuliaan itu adanya di masjid. Sholat. Maka kata Nabi, Busar Israel, mereka seperti buih di lautan. Buih di lautan. Tidak ditakut, tidak menjadi mulia, hina seperti makanan di atas di zaman tidak ditakuti. Tidak seperti di zaman Rasulullah SAW. Padahal mereka miskin. Mereka tidak punya apa-apa. Abu Darda, bajunya cuma satu, pernah saya ceritakan. Bajunya cuma satu. Siapa Abu Darda? Gubernur di Syam. Syam itu bukan satu negara. Kalau tempat negara Syam, Palestina, Lebanon, Yordan, Suriah. Pemimpinnya dulu Abu Darda pernah memimpin di situ. Ya. Rakyatnya laporan, wahai Umar, kata ini gubernur kau ini nggak pernah keluar dalam 1 minggu 1 hari, di rumahnya di rumah, nggak ngurusin rumah. Umar marah, datang ke Syam. Kalau Umar dilihat ketemu Abu Darda, betul ini laporannya, betul. Kenapa nggak keluar? Kenapa nggak ngurusin rumah? Kata Abu Darda, saya bajunya cuma satu, seminggu sekali saya cuci, dan saya keluarnya di rumah nunggu baju kering. Siapa ini? Gubernur. Jadi, Masya Allah. Ya. Misal lagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah dikirim surat oleh salah satu kotanya Romawi, diminta untuk penyerahan kota Romawi. Kemudian Umar berangkat karena ini sudah takluk, diminta agar Amirul Mukminin kau yang memimpin mendirikan kota kami, salah satu kota Romawi. Kata Umar, baik aku akan ke sana menerima undangan mereka dan keislaman mereka dan penyerahan mereka. Kata sahabat-sahabat, mau dikawal oleh berapa pasukan? Kata Allah, nggak usah, dan saya sendiri aja. Perlu disiapkan bekal apa saja, nggak usah, saya bawa unta saya aja. Sama siapa mau berangkat kayak Amirul Mukminin, penguasa bumi, seperti bumi dikuasai. Kata Umar, aku sama pembantu saya berangkat berdua, naik Umar badannya tinggi besar, naik unta. Kalau Umar naik, nggak cukup tempat duduknya. Kata pembantunya, ini kan untanya jadi kecil kalau naik. Gimana nanti di jalan? Kata Umar, iya, gini aja, kita jalan. Setiap berapa kilo gantian, saya turun, yang naik. Begitu terus. Ini Amirul Mukminin, penguasa sampai ke Eropa, Afrika, Persia, apa semuanya sudah dikuasai oleh Allah bin Khattab. Naik, gantian berapa kilo turun. Umar jalan sambil megang tongkat, pembantunya naik dan bingung menerima penyerahan negara. Ketika Umar lagi naik, kota Romawi kelihatan jadwalnya, pembantunya naik. Kata Umar, hei, santai kamu. Kata Umar, perusahaan sudah kelihatan. Kata Umar, nggak bisa kejadian itu begitu. Jadi kalau misalnya turun Umar, dipaksa naik. Masa kata itu disambut? Selamat datang Amirul Mukminin. Misalkan di atas itu kata pembantunya, bukan saya, ini Amirul Mukminin lagi jalan di bawah. Hanya kamu lihat. Kenapa? Karena mereka mengerti Islam, dekat dengan Islam, mengerti Al-Quran. Mereka tahu apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang dipilih, apa yang dilarang. Mereka tahu caranya berdekatnya diri kepada Allah. Mereka tahu caranya bertaubat.
Ini generasi harus kita pahami kenapa misalnya kita hari ini ya, Bapak Ibu dan tahu salah satu apa hukuman Allah bagi umat itu apa? Imam Qayyim ini menyebutkan, kata beliau, di antara hukuman Allah turunkan pada sebuah umat adalah Allah mengirim pemimpin yang bagi umat. Kalau umat kita ingin mulia, kita harus mulia. Kita yang harus dekat dengan Allah akan benar pemimpin yang saleh. Kita harus hidupkan masjid, sholat kita hidupkan, Al-Quran kita hidupkan, baca Al-Quran setiap hari, pahami tentang Islam, tentang iman. Allah akan berikan pemimpin yang saleh. Allah akan jadikan pemimpin kita jadi saleh. Makanya dalam Al-Quran disebutkan apa? Wa kadzalika nuwalli ba'dal zalimina ba'dan, dan kami jadikan pemimpin yang zalim jadi pemimpin zalim, pemimpin umat yang zalim, jadi pemimpin umat yang zalim. Jadi ini tentang bahaya daripada dosa. Kemudian perhatikan ini bahaya dosa. Kata Nabi, lama menjadi ketika sedang mi'raj, ya alam berapa? Mereka ada pertanyaannya sebenarnya. Mi'raj khilafiyah di antara ulama, kan pendapat yang paling banyak berpendapat tentang tanggal mi'raj itu, Isra Mi'raj adalah Rabiul Awal. Khilafiyah itu ya harus belajar mengkaji. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang mi'raj, aku lewat dengan sebuah kaum, kata Nabi, lahu alfarun, mereka punya kuku-kuku yang tajam dari apa sih itu, gergaji itu besi ya. Kemudian mereka robek-robek wajahnya dan dadanya. Kemudian kata Nabi, faqultu, ini hadis riwayat Ahmad. Kata Nabi, faqultu, aku berkata, man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Kata Jibril, haula alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang biasa makan daging saudaranya. Apa maksudnya? Ghibah. Ibu kita ini juga ada pada masa ini sibuk membicarakan orang lain daripada mengevaluasi diri kita sendiri, muhasabah diri. Kata Imam Qayyim, kalau orang lain itu harus banyak husnuzon, kalau ke diri kita sendiri harus banyak suudzon. Dia banyak ghibah, dan ini adalah salah satu, betul ini pembahasan dari gurunya Imam Qayyim. Yang beliau menjelaskan dalam kitab Iqtidah Shiratal Mustaqim, beliau menjelaskan di antara sifat Yahudi yang ada di dalam Quran yang banyak terjadi hari ini di akhir zaman, sebagaimana hadis Nabi riwayat Muslim. Kata Nabi, nanti akan umat Islam akan mengikuti jejaknya orang Yahudi selangkah demi selangkah, walaupun mereka masuk ke lubang biawak, mereka akan mengikutinya. Di antara sifat Yahudi yang ada pada hari ini banyak dilakukan apa? Perbuatan berbicara, menyebarkan hoax, berbicara tidak benar, sama hasad kepada orang lain. Ada di Al-Quran surat Al-Baqarah 109 bahwa Allah SWT berfirman, wadda katsirun min ahlil kitab law yarudunakum min ba'di imanihim kuffar hasadan. Orang Yahudi itu keinginan mereka, kamu hai sahabat balik lagi dari kafir. Kenapa? Kata Allah, hasadan, ingin dia musik karena mereka punya hasad. Karena mereka punya hasad, itu kan sibuk dengan hasad, sibuk dengan ghibah, ya, sibuk dengan menyebarkan hoax, dan nanti dicari. Ya. Insya Allah, dan ulama dahulu sangat hati-hati dalam menyampaikan informasi, menyampaikan berita. Kemudian kata Nabi, ini hadisnya dalam riwayat Tirmidzi, salah satu ulama hadis, ya, kitab Sunan Tirmidzi, ya, kitabnya beliau termasuk kutubus sittah, termasuk
berkata, Rasul bersabda, kata Nabi, yakhruju fi akhir zaman, akan keluar nanti di akhir zaman kaum mencampurkan dunia dengan agama, mencampurkan dunia dengan agama. Maka kalau saya pernah bilang di murid saya, murid tahfidz, beragama itu harus mengikuti bagaimana umat dahulu beragama. Begitu disuruh. Kayak baca Al-Quran. Sekarang baca dulu aja yang penting senang dulu. Nggak begitu. Belajar dulu cara baca Al-Quran, baru baca Al-Quran. Ini disuruh begitu. Dan sholat dulu aja di masjid, tuna nama sholat kayak takbir bola, buku bola, nggak apa-apa. Nggak begitu. Ajaran cara sholat, baru ke masjid sholat. Ini kebalik. Kenapa? Sering terjadi karena orang dunia. Biar diterima, biar populer. Akhirnya mencampurkan dalil dengan urusan dunia. Maka kemudian dikatakan mereka mencampurkan dunia dengan agamanya. Mereka memakai baju-baju ya, dari baju kulit kambing ya, yang sangat halus. Lisan mereka lebih manis daripada gula, tapi hati mereka ya, di sisi Allah, hati mereka seperti serigala. Kemudian ya, dikatakan di sini mereka ya, ini adalah orang-orang yang akan menyebarkan fitnah bagi umat Islam. Islam ini hancur oleh orang-orang yang mencampurkan dunia dengan urusan agama. Ya, popularitas itu salah satunya fitnah juga popularitas. Para ulama siapa? Seorang tabi'in ya, tabi'in disebut sebagai tabi'in yang paling baik. Saya lupa. Dia ini tidak dikenal oleh orang, dia tidak punya pengikut, tidak punya umat, tapi karena Nabi dia adalah khairut tabi'in, tabi'in yang terbaik. Dan kemuliaan diambilnya dari Allah, bukan dari manusia. Ya. Kemudian dalam perkataan Ali, perhatikan ini ada perkataan Ali. Saya pernah membaca perkataan Ali ini ditulis dalam sebuah WA group yang menyebarkan tulisnya hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nawawi berbicara menyampaikan Nabi berkata padahal Nabi tidak berkata. Boleh asal saya pun masih ada grupnya. Saya masih ada tulisan di situ. Saya tegur. Dia menyebarkan perkataan Nabi. Kata Ali bin Abi Thalib, yakni ala nasi zaman, akan datang satu zaman la yaqqa minal islami illa ismuh, tidak akan tersisa dari Islam kecuali namanya, tidak akan tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya. Ya, masjid-masjid mereka ya ramai, tapi mereka jauh daripada hidayah. Ya, ulama-ulama mereka menjadi buruk. Ya, menjadi buruk. Kemudian dari mereka lah muncul fitnah-fitnah, dan kepada mereka lah datang fitnah. Ini perkataan Ali, bukan hadis Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain, Ibnu Mas'ud mengatakan, ini juga perkataan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, ya, akan datang nanti di akhir zaman di mana akan muncul banyaknya para penceramah dan sedikitnya para ulama. Sehingga kata Nabi, nanti di akhir zaman Allah akan mengangkat ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Yang tersisa tinggal orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ya, kalau kata Ibnu Mas'ud dari para penceramah sebetulnya, ya, pulau wahid, sebutnya wahid. Mereka para penceramah. Kemudian mereka diminta ilmu, mereka dimintai fatwa, mereka berfatwa. Kata Nabi, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Ini yang akan terjadi ya, di akhir zaman. Nah ini semuanya kenapa terjadi? Karena bahaya daripada dosa. Daripada dosa. Baik, ada yang masih banyak sebetulnya hadis yang berkaitan dengan hal ini. Jadi inti dari bab yang pertama ini, insyaallah kita akan bahas lagi pembahasan berikutnya tentang bahaya dosa. Nanti akan disebutkan dosa itu dampaknya apa saja
ciri orang yang hatinya sakit itu apa aja gitu. Untuk gampang deteksinya bukan buat orang lain, buat diri kita ya. Jadi kita kalau merasa itu ini lagi error gitu ya. Misalnya sholat imam baca Quran nggak enak, nggak merasakan iman baca Quran, jauh dari kalimat menikmati, jauh sekali. Berbeda dengan orang-orang yang hatinya sehat. Ada siapa dari Anda suka ya sebutkan Abdullah bin Zubair. Kalau sholat di Masjidil Haram, beliau akan ruku dan sujud dengan waktu yang lama sekali sampai burung-burung bertengger di punggungnya. Disangkanya mungkin burungnya hanya kayak di tembok atau pohon. Saking lamanya ibadah para sahabat. Mereka merasakan nikmatnya baca Al-Quran atau itu dulunya Imam Abbas. Beliau mengatakan aku ketika belajar ngaji ini orang Arab atau ulama hadis dulunya Imam Abbas. Murid Rasulullah, murid Imam. Dia bilang ketika ngaji sama Imam Abbas, kata aku disuruh baca Al-Quran itu satu ayat, setiap satu ayat disuruh ulang 3 kali. Setiap satu ayat disuruh ulang 3 kali. Ya. Satu ayat disuruh ulang 3 kali. Setiap satu ayat ulang 3 kali. Setelah ulang 3 kali, kata Imam Abbas, kata aku disuruh menjelaskan, dipahamkan tentang isinya. Jadi misalnya baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ulang 3 kali. Setelah 3 kali selesai, kata Imam Abbas, ini kapan turunnya? Ke siapa turunnya? Tentang apa turunnya? Udah paham? Lanjut ke yang kedua. Baca lagi yang kedua. Baca 2 kali, lanjut lagi sekali lagi 3 kali. Ini ayat tentang apa? Kepada siapa turunnya? Apa turunnya? Udah paham? Masuk ayat itu. Kita belajar begini. Aku mau Allah sedaya tamat dia. Kenapa? Karena mereka yang kalah itu menikmati. Kayak orang senang kopi itu kalau yang pahit, orang senang kopi enak, orang yang senang apa enaknya itu kalah itu menikmati. Ada orang yang menikmati ibadah, merasakan nikmatnya ini terbaru dengan hati dan terlalu pada perbuatan dosa. Insya Allah di sini Ibnu Qayyim Insya Allah menjelaskan detail sekali bahaya dosa dan dampak-dampaknya dalam kehidupan. Apa saja dampak-dampak. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan lainnya. Cukupkan dulu pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan beberapa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid suci, bendera panji Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.